warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Anissa Sulistianingrum, dan teman saya, Intan Eti Pratia, Fitri Nur Ahmadani, Laras Resti Wayuni, dan Rio Murdani Markus. Di sini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman tentang cara presentasi ilmiah yang baik dan benar. Presentasi adalah sebuah komunikasi. Komunikasi yang efektif memiliki 3 unsur yang saling berhubungan. Yang pertama itu adalah adanya komunikator. Adanya kita sebagai presenter yang memberikan ide dan memberikan pesan. Yang kedua adalah adanya audiens. Audiens komunikan yaitu seseorang yang menerima pesan kita. Dan yang ketiga yaitu adanya media. Dalam presentasi yang baik memiliki 3 prinsip. Yang pertama, dalam memiliki konten yang hebat, great content. Yang kedua adalah adanya great design. Dan yang ketiga, great delivery, penyampaian yang hebat. 3 unsur ini merupakan satu kesatuan prinsip yang harus kita pergunakan dalam presentasi kita. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah konten. Dalam isi konten, bahan tayangan yang kita susun harus memiliki deskripsi dan indikator keberhasilan apa yang ingin kita sampaikan. Dan di dalam konten harus menyampaikan semua materi pokok dan sub materi pokok yang sudah disusun sebelumnya. Dan yang terpenting yaitu konten ini harus sesuai dengan kebutuhan audiensnya. Maka kita harus identifikasi terlebih dahulu kira-kira apa yang menjadi kebutuhan audiens kita. Yang kedua adalah great design, yaitu bahan yang menarik memiliki desain yang menarik pula, yang dimana hal ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama yaitu memiliki pengaturan terhadap outra, artinya yaitu peserta dapat dengan cepat menerima informasi yang kita berikan. Yang kedua, peserta melihat tahapan-tahapan yang kita sampaikan dengan jelas dan tepat. Yang ketiga yaitu peserta harus memahami dengan adanya keterpaduan dan merasakan struktur informasi. Dan yang keempat, yaitu adanya keterkaitan desain dengan audiens yang kita tujukan. Dan yang terakhir, yaitu pengaturan alir. Peserta mengetahui urutan untuk memproses informasi bahwa alur ceritanya jelas mengalir berkaitan dengan alur cerita yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu membuat bahan dengan memperhatikan good design. Yang pertama adalah background. Dalam pemilihan background ini kita harus menyesuaikan dengan tema. Jadi harus hati-hati dalam pemilihan background. Apakah warna background tersebut gelap ataupun terang? Harus disesuaikan dengan warna dari tulisan. Kemudian yang kedua adalah warna. Dalam pemilihan warna ini harus memilih warna yang tidak menyakiti mata atau membuat mata kita cepat lelah, seperti warna merah ataupun warna mencolok lainnya. Kemudian yang ketiga adalah teks. Dalam pemilihan teks ini, untuk ukuran teks itu yang paling kecil adalah 22 dan untuk ukuran teks di media online yang paling kecil adalah 18 dan juga 16. Kemudian yang keempat adalah media visual, yaitu dapat berupa gambar yang dapat menguatkan pesan-pesan yang kita sampaikan. Bisa berupa bagan, grafik, tabel, ataupun potret. Selanjutnya dalam mendesain bahan tayang atau presentasi kita supaya menjadi lebih efektif, yaitu kita harus mengelola pergerakan. Yang pertama berkaitan dengan perpindahan posisi, yaitu seperti posisi A mengalami perpindahan ke posisi B. Hal ini menandakan bahwa adanya suatu pergerakan di dalam presentasi kita. Yang kedua adalah orientasi atau rotasi. Seperti yang kita lihat bahwa ada sebuah kotak yang menunjukkan suatu data yang disusun menjulang ke atas. Akan berbeda jika kita memposisikan suatu objek ketika kita perbesar ke kiri ataupun ke kanan. Hal ini menunjukkan adanya data yang berbeda. Artinya, dalam menempatkan sebuah objek akan memberikan pesan yang berbeda dalam setiap penempatannya. Dan yang ketiga berkaitan dengan memperbesar atau memperkecil objek yang kita ingin sampaikan.
Seperti contohnya, dalam suatu perjalanan kita akan memperbesar atau memperdekat objek, sedangkan perjalanan akhir, objek tersebut diperkecil sesuai dengan susunan yang kita pilih. Tentunya akan mempengaruhi efektivitas kita dalam menyampaikan suatu objek dalam sebuah presentasi yang efektif. Yang ketiga yaitu great delivery, ialah cara menyampaikan presentasi dengan hebat, memperhatikan olah dan gaya tubuh kita. Tangan kita tidak boleh melipat seperti ini karena kita akan terkesan sombong. Kemudian tangan kita tidak boleh dimasukkan ke dalam kantong. Selain itu, mata kita harus tertuju kepada audiens dan tidak boleh memandang ke arah bawah ataupun ke atas. Nah, teman-teman, itulah cara untuk menampilkan presentasi yang baik dan benar, mulai dari konten yang menarik, desain yang menarik, dan cara penyampaian menarik. Nah, semoga video presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video kami.